Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Ini mungkin akan related ke teman-teman yang merasa sangat gelisah atau ada semacam tekanan di hati. Apa ya yang sedang terjadi? Mungkin ini tentang kamu dengan seseorang. Kalau kalian punya hubungannya, kalau single ya berarti nggak ada. Bercanda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel Big Emperor Oracle ya, karena ini udah di setting ke TikTok Big Emperor dan YouTube. Dan buat teman-teman baru, saya ingetin lagi untuk memakai headset karena saya memakai suara alami supaya lebih resonate ya. Lakukan segala sesuatu itu dengan alami tanpa mic. Jadi mohon memakai headset supaya lebih jelas. Oke. Dan cerita ini tentu aja nggak akan resonate ke semua orang ya. Mungkin buat teman-teman merasa ciri-ciri disebutin di sini itu mungkin tentang kamu atau seorang, tapi kalau nggak ngerasa ciri-cirinya ada di sini berarti bacanya bukan buat kamu ya. Di sini ada ada Empress energi. Ini sesuatu yang kata dengan 3. Apakah ini berurusan dengan orang yang lahir di bulan Maret, atau mungkin punya hubungan dengan orang yang lahir di bulan Maret juga bisa. Ini Empress selalu merepresentasikan tentang sosok feminin energi. Ini non gender ya, kadang-kadang si cowoknya justru yang si feminin yang Empress energi biasanya tentang seseorang yang udah merasakan bahwa dia tuh sangat bervalue gitu loh, punya bobot, punya sesuatu yang dia tuh udah nggak lagi ngejar-ngejar. Ketika seseorang nggak ada dalam Empress energi, atau mungkin Empress energi reverse, biasanya orang tersebut akan, ketika suka sama orang, dia akan mengejar-ngejar. Dia nggak tahu bahwa nilai dia bukan karena dia pengejaran, tapi sesuatu yang berhubungan dengan saling effort, saling memberi dan menerima, seperti itu. Tapi kalau ketika orang ini reverse, biasanya seseorang di kartu ini orang yang suka ngejar-ngejar orang, dan biasanya ketika dia ngejar, yang dikejar justru lari atau malah selingkuh itu. Tapi kebetulan hari ini kita keluar kartu Empress energi. Ini mungkin tentang kamu atau seorang yang dianggap di kartu ini sebagai sosok yang keibuan, atau mungkin wifi material atau husband material juga bisa. Orang yang punya sifat memberi sebagai provider, merawat, pengayoman, orang yang selalu ada dalam sifat-sifat yang mulia ya. Ini Empress energi ada di sini. Ini ngomongin tentang apa dulu ya? Saya nggak tahu. Kita shuffle dulu. Ini tentang seseorang berhubungan dengan Empress energi. Ini sepertinya bacaan hari ini tentang soulmate energi yang sangat kuat. Dan selain itu juga ini kenapa ada ini? Ini sosok PS1, seseorang yang mungkin punya gairah hidup yang sangat tinggi, keceriaan dan sebagainya, courage. Dan ini juga kan relatif dengan kebetulan zodiak api juga. Ini zodiak api, pasti ini berhubungan dengan seseorang yang Aries, Sagittarius, Leo akan lebih related ini, entah kamu atau seseorang di zodiak ini. Tapi sebenarnya juga semua zodiak, cuman kalau misalnya yang gue sebutin Aries, Sagittarius, Leo itu di sini, ini akan lebih related ya dengan bacaan ini. Ini kenapa ya ada hubungan sama Empress ini. Dan ini semacam victory atau kemenangan. Seseorang seperti ingin mengklaim sesuatu atau seseorang. I want you to make me do what are you waiting for. Kayak lagunya Ariana Grande. Seseorang ingin memenangkan seseorang ya. Sepertinya itu. Itu yang tersirat dari sini. Tapi saya nggak tahu nih apa. Tapi di sini ada the Fool. The Fool itu bisa tentang new beginning. Semacam renewal energi, semacam seseorang yang ingin melakukan ingin mengalami hal yang dulu pernah dialamin. Kalau ini tentang seseorang yang sempat berpisah, mungkin seseorang ingin mengklaim seseorang yang udah ditinggalin, atau mungkin dulu cuma jadi teman atau masih deket tapi nggak terlalu itu gitu. Ini ada renewal energi. Kenapa ada the Fool muncul di sini dan ini? Karena mungkin salah satu pihak dianggap sebagai orang yang bukan orang yang nggak tergantikan. Empress ini selalu Empress dan Emperor biasanya orang yang nggak ada duanya.
menurut satu orang itu, karena ini sebagai soulmate. Kita cari tahu ini nonton apa ya, kita harus tahu dulu nih urut-urutannya. Jadi buat teman-teman yang merasa ciri-cirinya disebutin sini, kemungkinan besar bacaan ini resonate buat kamu. Tapi kalau misalnya ada ciri-ciri yang merasa ini bukan gue ini, ini bukan cerita kayak, jangan dipaksain ya, berarti ini bukan aja, ini bukan buat kamu, sesimpel itu. Dan kita nggak boleh ngebaca oracle itu dan tuh penuh dengan janji-janji atau harapan kosong. Setelah melakukan bad choice, kenapa seorang melakukan bad choice tapi dia ingin sesuatu yang baru? Karena hidupnya nggak happy. Di sini sepertinya ada seorang yang dia ingin mengklaim seseorang yang udah ditinggalkan karena dia memilih pilihan yang salah ya, dan hidupnya nggak happy, hidupnya nggak sekomplit, dia hidupnya nggak komplit banget. Ini kayaknya lebih cenderung tentang no context separation atau seseorang yang udah terlewat gitu aja ya, seperti itu. Tapi kita cari tahu dulu nih konfirmasinya apa banget seperti itu. Ini ada King of Cup, kebetulan ada King of Cup, ini ada Page of Wands, Strength, Aries energi lagi, King of Cup, tekad, keteguhan, dan kebahagiaan. Tekad, keteguhan, dan kebahagiaan. Dan royalitas. Dua lagi deh. Hardship, telah melalui masa-masa yang suram dan ingin melepaskan diri dari rasa bersalah. Di sini juga ada kartu tensi atau turbulence, di mana orang ini lagi nggak lagi berpisah. Oke, ini pasti tentang seseorang di antara teman-teman yang mungkin berpisah cukup lama ya, entah pisah ranjang atau mungkin break up gitu. Tapi di sini digambarkan ini orang tersebut pada ini ingin mengklaim lagi nih apa yang udah ditinggalkan, entah itu mantan suami atau mantan istri yang ingin dideketin lagi, atau ini tentang seseorang yang dulu sempat jalin hubungan tapi berantakan ya, karena dia memilih hal lain, nggak memprioritaskan hubungan itu, sehingga dia merasa bersalah ya kayaknya. Dan ini orang ini dianggap sebagai orang yang sangat royal sekali. Kita break dulu bentar ya. Seorang yang digambarkan ingin melakukan lagi semacam rekonsiliasi ya, dan mengklaim sebuah kemenangan, karena ini satu-satunya dan orang ini merasa bahwa dulu mungkin dia nggak maksimal ya dalam menjalin suatu hubungan, atau mungkin ada juga semacam kesulitan keuangan, atau mungkin problem dalam pekerjaan, sehingga kenapa relationship mereka tuh berantakan ya. Dan itu membawa kedukaan yang sangat dalam bagi orang tersebut yang ingin mengklaim orang ini. Kamu nggak tahu kamu ada di posisi ini atau kamu di posisi ini. Nah, ini ada dua pihak nih. Kamu nggak tahu kamu ada di posisi mana, karena ini general oracle. Terus kemudian saya cari dulu pakai kartu ini. Seseorang yang nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kenapa dia nggak bisa berhenti mikirin kamu? Karena ini ada kartu Empress energi. Kamu orang yang nggak tergantikan, energi kamu tuh langka banget di sini. Atau jangan kamu bikin seseorang karena energi ini tuh energi orang yang nggak tergantikan ya. Seseorang yang nggak bisa, seseorang yang dianggap sebagai nggak tergantikan. Makanya I can stop thinking about you. Mungkin ada di antara teman-teman saat ini ngerasa kayak ulu hatinya agak sakit, atau kayak ngerasa kayak nekan gitu. Mungkin ada seorang yang mungkin sangat bersedih karena dia udah kehilangan kamu di masa lalu ya, karena orang ini lebih milih
entah lebih memilih pekerjaan, lebih memilih keluarga, itu. Sehingga kalian berpisah mungkin ya, atau mungkin bercerai juga bisa, atau pisah ranjau. Ini kondisional, nggak semua orang kan ngalamin. Terus apa lagi? Nah, ini agak krusial ya, artinya orang ini sepertinya ketika seseorang ingin mendapatkan orang yang sangat dicintai, biasanya orang ini akan berusaha berubah ya, karena dia benar-benar ingin mengklaim sebuah kemenangan ya. Karena mungkin di luar sana seseorang menganggap dirimu sebagai harta karun atau jackpot tanpa kamu sadarin ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa kamu buluk atau nggak pantas segala macam, tapi orang yang tepat akan menganggap kamu sebagai sesuatu yang sangat worth it banget untuk diperjuangkan. Ini kenapa ada winner to seseorang harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Ini bukan tentang seorang ingin lepas atau move on, tapi ini lebih energi tentang seorang yang ingin, orang ini berharap ketika nanti kalian bersama lagi atau menjalin komunikasi, kamu nggak akan ngungkit-ngungkit lagi apa yang udah terjadi di masa lalu. Sepertinya lebih ke situ sih, karena bagaimanapun juga mungkin kamu juga sayang dengan orang ini, tapi kamu harus mengikhlaskan apa yang udah terjadi di masa lalu. Ada sebuah new beginning atau permulaan lagi yang baru. Dan kamu tahu, kamu mungkin happy di luar, tapi di dalam mungkin kamu juga masih mikirin orang ini, dan orang ini pun juga kayak gitu, karena hidupnya enggak, ini tuh kalau ini biasanya happy ending, punya mapan bareng atau mungkin sejahtera bareng, punya rumah tempat tinggal. Ini lebih ke sisi kebahagiaan material ya. Tapi kali ini reverse, artinya seseorang mungkin mengalami kebangkrutan atau hidupnya nggak sebaik yang kelihatan di luar. Kebetulan ada kartu ini juga merepresentasikan sama kartunya ini ya, berarti sama energi yang sama. Seseorang sedang berencana untuk mendapatkan kamu kembali. Ini pasti orang yang udah kamu kenal kayaknya, tapi nggak semua orang resonate ya. Entah kamu udah punya sejarah sama orang ini, atau ini orang baru tapi kamu udah kenal, mungkin baru kenal di sosmed seperti itu. Oke, ini 5 kartu aja di bawah. Kita selalu di atas. Kita apa ya? Kita cari tahu nasihat dari apa yang bisa terjadi energi kalian berdua. Brainstorm. Ini akan merepresentasikan entah kamu atau orang tersebut saat ini dalam kondisi buntu, nggak tahu harus ngapain. Ini adalah seseorang yang terjebak dalam brain fog, orang yang overthinking, orang yang merasa bahwa jangan-jangan ketika dia mau deketin kamu bakal balas dendam atau nyaci maki atau ngusir atau memperlakukan itu. Orang ini sangat overthinking ya. Dan orang ini mungkin buntu karena mungkin mendapatkan saran-saran yang nggak benar dari orang lain, entah itu mungkin teman-teman kerja, keluarga, atau mungkin di sosmed, tarot reader yang lain yang nyarin buat udahlah kamu tinggalin aja orang itu, semacam itu. Tapi ini yang terjadi ya. Jadi mungkin kenapa actionnya dia nggak, mungkin sampai saat ini nggak berusaha menghubungin kamu, mungkin salah satunya itu karena dia nggak tahu dia harus mengapain gitu. Kadang-kadang kan orang kan suka punya prinsip dimana punya prinsip ngomong gini, kalau dia memang niat tulus harusnya dia cepat-cepat datang buat minta maaf dong, atau mungkin datang untuk menyatakan. Nggak seperti itu, karena setiap orang akan selalu punya struggle kehidupan masing-masing. Nggak semua orang itu punya keberanian, punya nekat. Ada juga orang yang mundur, orang yang mungkin menyimpan banyak trauma dan sebagainya. Makanya kamu nggak bisa nganggap sebuah relationship itu cuma dalam hitam dan putih ya. Ada banyak variabel di mana itu nggak bisa diukur secara nalar gitu. Dan the moon itu akan selalu merepresentasikan tentang seseorang ingin menghubungin
orang yang sangat dia sayang. Sekalipun dia tuh juga nggak tahu dia harus ngapain. Ini antara orang pengen hubungin, tapi juga dia juga punya nafsu yang sangat tinggi ke kamunya gitu. Ini the most. Dan ini ada chaos ya. Ini chaos energi yang sangat besar. Aku nggak tahu nih siapa yang kayak chaos. Mungkin orang ini sekarang mungkin break up sama pacar yang lain, atau udah punya pasangan tapi bercerai, atau mungkin dia udah jadi duda atau janda. Orang ini hidupnya lagi nggak ini my life as together as you, karena hidupnya chaos. Tanpa dirimu dia chaos banget. Dia merasa nggak berkah, hidupnya nggak berkah. Kenapa demikian? Aku tahu. Oh, aku baru tahu udah keluar duluan. Orang ini merasa hidupnya kayak stagnan ya. Ini selalu stagnan energi. Entah dia ngerasa kayak dia udah terlalu lama nggak gerak, udah terlalu lama nggak menjalin komunikasi ya kayaknya. Dan ini juga kan related dengan seseorang yang mungkin tipikal orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga semuanya tuh selalu kayak terlambat menyadari, padahal ini source of happiness ya, artinya sumber kebahagiaan di dia adalah kamu. Ini ada the sun dan ini the moon. Kayaknya ini adalah hubungan soul energi. Tapi di sini diingatkan bahwa orang ini harus berubah ya. Nggak boleh ada dalam circle yang sama. Kalau dia ada dalam hubungan yang sama, misalnya dia masih punya pacar, atau dia masih dengerin omongan orang atau segala macam, dia akan celaka. Aku nggak tahu nih siapa, tapi orang ini agaknya celaka. Makanya dia harus benar-benar kena doomsday, karena tower moment yang dia tuh harus benar-benar berubah supaya dia nggak stagnan sih, supaya dia nggak stagnan di circle yang toxic, circle yang menghalangi dia untuk hidup lebih bahagia. Di bawah ada kartu penumbra yang artinya orang ini over ekspektasinya ke orang lain gitu, sehingga hidupnya nggak sebaik yang kamu kira. Kita pakai ini ya, kalau ini berakhir closing orang kita. Ini nggak akan relatif ke semua orang, tapi buat teman-teman yang ciri-ciri aku seperti di sini ada balance. Seseorang diharapkan untuk benar-benar seimbang ya, menyeimbangkan kehidupan dia nggak boleh mengabaikan aspek satu dengan yang lain dalam hidup dia. Artinya karir harus tetap berjalan ya, keluarga tetap berjalan, relationship berjalan beriringan, karena itu aspek berbeda yang harus itu. Dan seseorang harus melepaskan diri dari kekhawatiran yang nggak perlu, karena ketika seseorang membalanskan atau menyeimbangkan aspek-aspek dalam hidupnya, dia udah nggak perlu lagi khawatirkan kalau terjadi ketimpangan, entah hubungan dengan kadang-kadang orang kan suka dikasih nasihat ya, oh kamu fokus sama kerjaan aja, kamu masih muda, terus dia ngikutin saran teman-teman atau keluarganya, buat itu akhirnya waktunya kebuang sia-sia, tiba-tiba udah berumur 30 tahun lebih, terus dia nggak punya pacar, nggak menjalin love yang itu, karena dia kerja mulu gitu, ngikutin sini, ngikutin orang ortu, ngikutin saudara segala macam. Waktu dia habis, dia nggak punya kesempatan untuk ngedate karena dia terlalu percaya satu aspek disebut fokus kerja. Padahal di sini akan diingatkan bahwa orang-orang harus bisa ngelakuin semuanya tuh berjalan beriringan. Ya kalau kamu kerja yang benar ya sama, dan itu nggak akan ngeganggu aspek kekeluargaan. Misalnya kalau kamu spend waktu ke kerjaan harus ada spare-nya, dan untuk ke keluarga juga ada, pertemuan juga, tapi kamu harus punya space kosong untuk menjalani love life kamu gitu. Jadi artinya kamu nggak akan khawatir lagi, karena kamu udah menjalani secara semuanya tuh beriringan, bukan sesuatu yang cuman kamu berfokus sama satu aspek tapi yang aspek yang lainnya jadi kayak tertinggal gitu. Ini sebagai saran ya. Kamu harus menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena justru dengan apa yang sudah terjadi, misalnya kamu diabaikan atau kamu ngalamin kegagalan, kamu harus terima. Justru dengan kamu menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu, kamu udah gak lagi nuntut orang lain untuk sempurna di mata kamu, karena orang lain juga pasti akan
proses orang lain juga akan mungkin salah memilih pasangan, salah memilih kerjaan, terlalu dengar apa kata orang dan segala macam. Tapi dia harus tahu, mereka harus pekan belajar. Itu penting, aspek penting. Karena mereka adalah menjalani beberapa trauma, dan kamu harus surrender atau pasrah ya, memasrahkan apa yang sudah terjadi, dan kamu udah gak boleh lagi nuntut orang lain untuk begini dan begitu. Kamu harus fokus sama dirimu sendiri yang harus berkembang gitu, dan health, dan kamu ini juga ada aspek yang harus kamu jaga adalah mental health kamu. Ketika menjalani relationship, bukan sesuatu yang membuat kamu khawatir ya, tapi harus lebih ke apa yang membuat kamu tuh mental health kamu tuh tetap terjaga. Di sini bahwa kebetulan ada kartu empati, artinya kamu akan berpasangan, tapi kamu harus ingat ketika kamu berpasangan, kamu harus berpasangan dengan orang yang punya empati, orang yang punya pengertian, mengerti kamu butuhnya apa, maunya apa, kekurangannya apa, mana yang harus dibenerin bersama, dan kamu pun juga harus memperhatikan ini gitu, supaya apa? Supaya ketika jalan suatu hubungan, kamu nggak lagi merasa kayak dikekang sama pacar kamu atau suami kamu, istrimu, dan pertemanan tetap berjalan, urusan kerjaan tetap berjalan beriringan, dan urusan kehidupan percintaan juga kamu juga akan merasa santai dan leluasa. Carilah pasangan yang membuat kamu merasa bahwa hidupnya itu mudah, hidupnya itu bisa saling membangun dan mensupport. Ini yang perlu diperhatiin, dan tetap nih mental health kamu tetap dijaga, dan kamu harus pasrah dengan ini. Harus menyimbangkan apa yang dulu harusnya seimbang tapi nggak seimbang karena kamu mengabaikan aspek-aspek ini, aspek yang seharusnya sangat harus kamu jaga ini. Makanya ini nih, kamu harus punya empati sangat kuat, kamu harus bisa menempatkan posisimu di sudut pandang orang lain, dan kamu harus menemukan orang yang juga menghargai kamu, berempati, dan ngerti banget kamu, tanpa kamu harus berusaha untuk membuat dia supaya ngertiin kamu. Bacaan ini agak menarik, tapi mungkin cuman itu aja bacaan ini. Semoga seseorang yang mungkin nggak sengaja ini lebih mendapatkan manfaatnya. Semoga bacaannya ini bermanfaat.